Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Makassar, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama kami hari ini. Harga kebutuhan pokok di Pasar Terong, Kota Makassar terus melonjak menjelang Idul Adha. Lima hari jelang Idul Adha, penjualan sapi kurban di Palopo terus meningkat. Enam warga di Bulukumba menjadi korban gigitan anjing gila. Sekelompok waria menyerang pemilik usaha di area Pasar Tan Rutedong, Kabupaten Sidrap. Penyerangan diduga terkait pembatalan fashion show yang digelar para waria. Dari rekaman CCTV yang viral di media sosial, tampak sekelompok waria menyerang seorang pemilik usaha di area Pasar Tan Rutedong, Kecamatan 2 Pitue, Kabupaten Sidrap. Sebelumnya sekelompok waria sempat cekcok dengan korban. Penyerangan diduga terkait batalnya pelaksanaan fashion show yang akan digelar para waria di Kecamatan 2 Pitue. Tiba-tiba mereka mungkin menganggap tidak puas, makanya dia mendatangi kami dan mau melakukan penganiayaan kepada kami. Jadi harapan kami terus agar ini kenapa sasarannya ke Bapak? Bapak yang pro. Karena Ya. saya dari awal dengan kooperatif, dengan proses berdasarkan hukum yang berlaku, kami dengan teman-teman itu melakukan musyawarah untuk memprotes melalui Bupati, Sekda, dan Ramil dan Kepolisian. Dan alhamdulillah itu berkat kegiatan kami untuk agar supaya ini dibatalkan itu terlaksana. Dan itulah Itu bentuk mungkin kekecewaannya Pak karena dibatalkan. ya betul, karena dia datang ke sini itu yang dia ungkapkan itu kami itu kenapa kami apa urusannya kami mengurus urusan dia. Tidak ada masalah pribadi nih Pak? Atau Tidak ada. Tidak ada, dan selama ini kami pun kenal ini penyelenggara Saudara Sahrullah setelah acara ini terjadi. Sekelompok waria berencana menggelar fashion show pada 25 Juni di Kecamatan 2 Pitue. Namun acara itu batal setelah pemerintah Kabupaten Sidrap tidak mengeluarkan izin karena diprotes warga yang digagas Amiruddin Bedu. Perwakilan waria Agustina mengatakan kehadirannya di rumah korban penyerangan karena hendak mengklarifikasi komentar Amiruddin Bedu yang tidak senonoh di media sosial. Namun rekan korban tersinggung sehingga ada salah paham yang berbuntut penyerangan. Dari pihak waria itu tidak terima dengan pernyataan Bapak, jadi kami ke sana untuk silaturahmi sambil berbicara masalah klarifikasi masalah tersebut. Terus sementara kita berbicara dengan dia langsung naik emosi. Jadi setelah sudah berbicara seperti itu, kami mulai mundur karena kami merasa terancam karena temannya yang satu memegang pisau, terus teman kami yang membela kami maju ke depan untuk dan mengambil senjata tajamnya, mengancam juga Pak Amir sehingga terjadi kesalahpahaman. Sebenarnya kami tidak datang ke sana untuk merencanakan pembunuhan. Cuma kami ke sana untuk klarifikasi kenapa dia berbicara seperti itu. Imbas perselisihan ini, kedua pihak saling lapor ke polisi. Menyikapi laporan itu, polisi memanggil pelapor dan terlapor. Dua laporan ini saling melapor antara adanya warga dengan dari kalangan yang dimaksud waria menganggap bahwa telah mengancam warga. Namun dalam hal ini ada juga permasalahan untuk mengklarifikasi bahwa ada apa, kenapa ada di posisi seperti itu. Tapi karena merasa tidak terima sehingga sempat ada seperti ada pengancaman yang terjadi di situ, sehingga ini saling melapor demikian. Terus untuk langkah selanjutnya yang diambil pihak Polres nanti apa nih? Ini kami sudah melakukan langkah-langkah dalam ini akan mengundang semua pihak
terkait masalah laporan ini. Korban melaporkan sekelompok waria dengan tuduhan penyerangan, sedangkan sekelompok waria melaporkan komentar tidak senonoh di media sosial yang diduga melecehkan para waria. Suardi Gatang melaporkan dari Sidrap. Anjing gila menjadi teror bagi masyarakat Bulukumba. 6 warga diserang anjing gila. Enam warga Bulukumba menjadi korban gigitan anjing gila. Salah satunya Malah, warga Alu Ujung Loe yang dirawat di Rumah Sakit Andi Sultan Dayeng Raja, Bulukumba. Korban harus menjalani operasi pada tangan dan punggung. Menurut Hajrah, anak korban, saat itu ayahnya di pekarangan tiba-tiba diserang seekor anjing dari belakang. Selain Malah, 5 korban gigitan anjing gila telah dibolehkan pulang setelah mendapatkan perawatan dan suntikan rabies di rumah sakit. Lubang di samping rumah, duduk ki. Sekalinya, saya bilang, bila apa ini di belakangku, merasakan rasa. Nah dia kayak begitu, anjing jadi kasih begitu, langsung tangannya digigit. Oh langsung diserang begitu, Budi? Iya diserang ki. Jadi terus gitu dari itu anjing parangi jing, lehernya kena di kakinya. Jadi kira bilang ini bapak bilang mati min, jadi masuk di cucunya bilang cepat ambil kang elap. Nah kenapa kira sudah kena gigi anjing, takut cucunya lari ki, takut nenek banyak darahnya. Petugas Dinas Pertanian bagian peternakan telah memburu anjing gila dan meminta warga selalu waspada. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Kita beralih ke informasi lain. Sejumlah balita mengikuti lomba di gazebo lapangan Lasinrang, Kabupaten Pinrang. Ajang ini sebagai upaya edukasi orang tua agar selalu mengamati perkembangan anaknya. Wah, bikin gemes ya. Para balita ini sedang mengikuti lomba balita sehat di gazebo lapangan Lasinrang, Kabupaten Pinrang. Ada yang menangis, bermain, hingga tidur dalam pelukan ibunya saat dinilai Dewan Juri. Kegiatan yang digelar Ikatan Bidan Indonesia atau IBI cabang Pinrang ini sebagai edukasi bagi orang tua agar selalu mengamati perkembangan balita. Rangkaian dari peringatan hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia yang ke-71. Ada berbagai kegiatan yang telah kami lakukan, salah satunya yaitu lomba balita sehat ini, kemudian donor darah. Nah, untuk lomba balita sehat ini kami lakukan agar kesadaran ibu-ibu untuk memantau tumbuh kembang anaknya secara teratur setiap bulan. Jadi Apa saja penilaiannya, kategori penilaiannya? Penilaiannya itu status gizi balita tersebut antara tinggi badan, kesesuaian tinggi badan dengan berat badan, kemudian tinggi badan per umur, karena kita ketahui masalah kesehatan yang terjadi sekarang ini yaitu adanya angka stunting yang tinggi, sehingga dengan adanya kegiatan seperti ini dapat merangsang minat ibu-ibu untuk terus mengintervensi perkembangan tumbuh kembang anak. Dalam lomba balita sehat ini, Dewan Juri menilai tingkat perkembangan anak termasuk keseimbangan pertumbuhan dengan berat badan anak. Panitia juga menyiapkan sarana bermain bagi balita peserta lomba. Selain lomba balita sehat, kegiatan ini juga dirangkai dengan donor darah. Suardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Makassar hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.